Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Seperti yang telah diketahui bahwa mebel di Jepara sudah tidak bisa diragukan lagi kualitasnya baik di dalam maupun di luar negeri. Selain menggunakan material bermutu tinggi seperti kayu jati, mebel Jepara juga memiliki desain yang khas. Dengan ukiran yang indah, mebel Jepara tidak hanya menjadi furniture yang memiliki nilai guna, tetapi juga memiliki nilai seni yang tinggi. Meski begitu, pengrajin mebel Jepara tetap berinovasi menghadirkan desain terbaru agar tidak ketinggalan zaman. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan menghadirkan sebuah video wawancara dengan salah satu pengusaha mebel yang ada di Jepara, lebih tepatnya di Kecamatan Mayong, Desa Kuanyar. Untuk video wawancaranya kita bisa lihat sekarang. Ini kemana kok? Nama umur, alamat. Nama Pak Sofwan, umur 55, alamat Kuanyar, RT 3. Terus yang kedua itu apa nama usaha dari Nama usahanya Berkah Usaha. lalu alasan memilih usaha mebel ini, latar belakang memilih usaha ini. Alasannya adalah memang keahliannya dari kecil di bidang permebelan. Jadi ya sesuai dengan sebenarnya keahlian. Sesuai dengan keahlian. Sebetulnya tidak memilih, kalau memilih yang lebih enak. Karena keahliannya dari kecil di bidang mebel ya akhirnya usahanya. Lalu sudah berapa lama Pak kira-kira usaha ini dijalankan? Kurang lebih 23 tahun. Mungkin ada sejarah singkat tentang berdirinya usaha ini. Ya, awalnya berangkat dari tukang kayu. Karena kita sudah nggak mungkin selamanya ikut orang, akhirnya modal sedikit kita kembangkan sendiri. Lama-lama berkembang, terus cari tambahan agar sampai sekarang. Dan alhamdulillah dari hasil mebel juga bisa untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari. Lalu ada berapa jumlah karyawan Pak yang bekerja di sini? Kalau karyawan itu relatif, sekarang yang ada cuma 5 orang. Dulu pernah ada 60 orang, tapi ya kondisi. Karena saat ini karena tenaga tukang untuk masuk bulan sulit, jadi ya apa adanya. Lalu dari karyawan tersebut definisi pekerjaannya ada tukang apa-apa gitu? Ya, hampir rata-rata memang tukang kayu yang dikerjain kan mebel. Tenaga kerjanya ya tukang kayu saja. Jadi tukang kayu itu nanti ada ngemas, ada apa? Enggak ngemas, apa sih? Ya pokoknya bikin mebel. Oh berarti satu orang harus Satu bisa. arah-arahnya bikin mebel. Terus bagaimana sistem pengupahannya Pak? Pokoknya borong itu untuk pembayaran lunas kadang ya 2 bulan, kadang 3 bulan. Untuk mingguannya hanya uang makan. Tapi uang makan sudah termasuk mendekati gajinya. Misalnya hasil seminggunya 700, ambil uang makannya 600, 500. Jadi itu nabung. Kalau diambil semua kan paling habis. Jadi tiap 3 bulan itu minta itu ya akan bisa melakukan Jam kerjanya Pak? jam kerjanya mulai setengah 8 sampai setengah 5. Setengah 8 sampai setengah 5. Kadang jam 4 namanya orang borong kan Iya. kadang jam 4, kadang setengah 3. Lalu untuk modal usahanya berapa kira-kira? Modal usahanya itu relatif ya. Karena relatif tidak bisa dipastikan, tapi dari modal awal kan
cuma sedikit. Iya. Ya, dari putaran itu lama-lama menjadi lebih banyak, tapi banyaknya itu nggak bisa dihitung. Artinya bukan banyak sekali, enggak, hanya putaran uangnya cukup untuk menghandle order-order yang masuk. Cukup misalnya 50 juta ya bisa menghandle, kadang sampai 100 juta juga bisa menghandle sesuai dengan kondisi lah. Karena kan mebel kan tidak seperti usaha-usaha lain. Itu katakanlah besok dapat order besar misalnya, kan bisa utang kayu sama kargo kayu. Jadi modal itu sangat relatif. Yang penting komitmen kita sudah kita. Lalu bagaimana memperoleh modalnya waktu itu? Ya itu kan dari awal kan berangkat modal sendiri sedikit. Nah, modal sedikit kerjain sendiri. Berangkat dari situ tanpa terasa itu, misalnya order dari 10 juta, tahu-tahu besok ada nilai 15 juta. Kita beli kayu 10 yang 5 utang, tapi selesai order lama-lama besarnya ini tidak terasa, modalnya tidak terasa. Jadi kalau sekarang misalnya dari Pak modal yang sekarang berapa, nggak punya modal, tapi memang berputar terus. Produk apa saja Pak yang diproduksi? Segala macam bentuk jenis yang dari kayu besar. Tergantung permintaan konsumen gitu. Kira-kira dengan sebulan bisa memproduksi? Tergantung ordernya. Sebulan 100 juta pernah, sebulan 200 juta pernah, sebulan cuma 10 juta sudah pernah. Lalu kira-kira jenis kayu yang sering digunakan? Hampir rata-rata sih, jati siap, bambu siap, kayu ini sudah siap. Karena saya tidak pernah memilih jenis kayu. Apa aja yang orang pesan saya lakukan. Oh, berarti jenis kayunya itu sesuai yang Sama. sesuai Kalau pesanan. tempat-tempat lain kan khusus jati, Iya. atau khusus mauni. Kalau di sini enggak. Jadi segala macam jenis kayu orang pesan ya. Kira-kira kayunya itu belinya di mana? Saya juga tahu ya. Ya rata-rata binakul lah, kan separa sendiri kan. Binakul yang sentral kayu, binakul warna di sekitar itu aja jauh-jauh. Lalu peralatan-peralatan yang digunakan? Itu sangat simpel kan peralatan itu, karena di tempat kami bukan termasuk pabrik, jadi untuk perawatan alat ya istilahnya cuma saya tangani sendiri. Untuk biaya peralatan alat juga sangat relatif, itu tidak bisa dipastikan kayak di model besar-besar. Mungkin bisa disebutkan Pak peralatannya itu apa aja? Kalau peralatan ya ada beberapa item ya, kayak jointer, liner, terus duduk, tangan, ada profil, ada circle, ada gerasi selendang, ada apa namanya sandal, banyak sih alat-alat sebenarnya. Lalu dari masa usia peralatan tersebut dari dulu sampai sekarang ya Pak? Anda sudah ada permasalahan. Ada. Kalau yang jenis alat-alat yang sifatnya manual, artinya kayak profil kan apa sebenarnya setengah manual sih, nggak full mesin. Saya sudah semi manual. Ya rata-rata alat sih semi manual kan. Hampir untuk permajaan alat itu hampir setiap bulan. Kecil-kecil alat itu. Kalau yang liner, jointer itu ya sudah dari dulu. Kalau alat besi selendang dari dulu. Luas lokasi usaha yang digunakan? Luas
pembuatan produknya salah satu saja mungkin lemari atau Ya dari semua jenis mebel prosesnya sama. Jadi kayu untuk jadi oven sampai kering, setelah kering bikin komponen, setelah komponen baru proses mesin. ovennya itu di sini Pak. Ya di sini. Lalu bagaimana cara memasarkan produknya? Pengalaman yang saya sudah berjalan dari sekarang, alhamdulillah saya tidak pernah cari-cari ke tempat lain atau untuk cari saya tidak pernah. Jadi sepanjang pengalaman saya kerjaan itu selalu ada karena berkah dari banyaknya teman. Jadi misalnya sana sepi saya paling tolong-tolong ada kerjaan enggak. Tapi saya tidak pernah masuk gudang sana sini cari kerjaan. Jadi kalau gitu nggak ada kayak promosi gitu? Tidak pernah saya promosi, tidak pernah. Tapi produk saya sudah dikenal banyak pelanggan-pelanggan saya, dan alhamdulillah produk saya itu bagi mereka-mereka yang beli produk saya katanya puas. Bisa sekarang pun tidak pernah saya nggak ada order atau nyari order, tidak pernah. Orang yang nyari saya. Jadi dari kata orang gitu, di sini bagus gitu ya Pak. Itu memang betul seperti itu. Lalu dijual kemana saja Pak produknya itu? Kalau saya jual produk sudah kemana-mana Mbak. Lokal oke, luar kota oke, kemudian ekspor sudah oke. Nah, semuanya pernah. Dari jumlahnya pun bervariasi. Saya pernah menerima order dalam waktu 6 bulan senilai 6,6 miliar. Pernah kerjasama dengan orang asing 2 tahun di sini. Karena produk yang saya pasarkan sudah artinya sudah dunia. Yang Eropa pernah Amerika. Oke, sekarang kebetulan saya yang sekarang ini maksudnya juga ke Eropa. Yang sekarang ini. Kalau yang lokal di Indonesia kan Lampung, Medan, Makassar, yang pernah agak lama di sini. Jadi selalu ada. Selalu ada. Lalu untuk mitra usahanya, Wanten nih Pak, ada. Mitra usaha yang namanya mitra usaha ya bakal kaya untuk saya. Karena apa? Dari modal yang apa adanya, beliau-beliau itu yang mendukung saya sampai berani menerima banyak order. Karena faktor penunjang utama di bidang permodalan yang memang kayu. Nah, kayu kalau sudah ada yang mendukung, berarti kita sudah istilahnya apa ya? Istilahnya tenang. Jadi ini cuma 10 juta satu bulan. Kita tidak perlu utang kayu. Tapi mungkin bulan datang tidak perlu sampai 200 juta misalnya. Kita tidak boleh pelanggan. Saya terus menilai sekian gimana kayunya. Oke Pak, saya ambil saja. Kita sudah pesan. Lalu kira-kira untuk harga per produknya? Harga kami memakai sistem volume publikasi. Jadi harga kami tidak kira-kira, tidak perkiraan. Artinya kalau misalnya bikin meja itu kita hitung publikasinya atau volume yang dipakai. Misalnya kayu meja ini dapatnya kalau habisnya kayu setengah kubik misalnya. Itu acuan kami tetap pada dasar publikasi. Ini kalau jati mau semua pakai publikasi. Adapun berapa publikasinya juga bervariasi karena kualitas yang diinginkan. Nah, meja ini saya minta kualitas bagus, publikasi berapa? Bisa 25, bisa 30, bisa 35, sangat berapa? Jadi tergantung berapa publikasi yang digunakan. Berapa publikasi yang digunakan barang itu, kemudian kualitas yang bagaimana diinginkan. Tapi tidak pernah meja ini 1 juta, tidak bisa hitung gitu.
hitung dulu publikasinya berapa, Iya. terus kualitas yang kamu inginkan seperti apa. Hanya minta A, B, atau C. Masing-masing sudah ada standarnya. Dengan dasar publikasi. Lalu berapa pendapatan per bulannya, Pak? Sangat relatif. Belum tentu banyak order banyak untung, belum tentu sedikit order sedikit untung. Kadang ada banyak order sedikit untung, kadang ada sedikit order banyak untung. Ya, karena kita juga mengikuti kekuatan pembeli. Misalnya, meja ini minta kualitas A, saya biasa jual misalnya 30 juta per kubik. Kemudian ada lagi pembeli lain dengan kualitas yang sama, tapi dia maunya cuma 28 juta per kubik. Nah, karena orang kerja nggak bisa kaku, namanya apa itu melayani pembeli. Ya wes lah 28 nggak apa-apa, itu begitu masih itu. Cuman sebenarnya bisa. Nah, terus kalau nggak 30 enggak. Tapi selama orang itu mau dengan harga yang ditawarkan kan, berarti ada kalanya sedikit order banyak untung, ada kalanya banyak order sedikit untung. Kadang juga rugi bisa. Itu salah, misalnya ada order yang jenis komponennya kecil-kecil. Kayu itu kalau dibuat komponen kecil-kecil, otomatis rendemennya akan meningkat. Harusnya rendemen yang besar itu akan menghasilkan harga yang besar. Tapi orang beli nggak mau gitu, Pak ini kan nanti tidak ada yang mau. Kalau misalnya bikinnya cuma 10, 20 mungkin bisa, kadang juga. Juga bikinnya mungkin sampai 100 atau 200, karena beli kayu. Karena kayu di apa itu kayu dibelah kecil-kecil, akhirnya banyak kayu yang jadi serbu. Nah, itulah yang dikatakan rendemennya naik. Nah, kalau orang beli maunya kan barang kecil, maunya murah. Kembali seperti tadi, karena kita orang pedagang dan usaha. Ya wis, mungkin yang dari 100 pieces itu yang 20 sampai 25 saya besar karena pakai muda. Tapi sisanya saya bisa rugi karena kita beli kayu kemudian dibelah kecil-kecil. Lalu permasalahan atau kendala yang sering dihadapi dalam menjalankan usaha ini? Kendala yang dihadapi ya kadang-kala pas kayu sulit, kadang kayu itu kan sulit, mungkin karena telat atau mungkin musimnya yang menjadi kendala, orang nggak bisa makan kayu. Kendala lapangan yang kecil sih ya ada pas kerjaan di buru-buru bukannya nggak berkah. Mungkin misalnya ada janji ya, hari ini ada pembayaran, ternyata tagihan dari pabrik mundur dari kebetulan ada kendala kecil. Itu cara sumbernya orang usaha. Itu sih. Saya anggap bukan kendala besar. Lalu yang solusinya yang tadi untuk bahan bakunya? Kalau memang bahan bakunya sudah, lain atau? ya kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk dapat bahan. Karena kita kan main tangga, dikejar waktu. Orang pembeli kan nggak mau tahu, mau ada bahan nggak ada bahan kan sudah tanggung jawab kita. Kalau memang kenapa bahan lagi sulit, berarti kita harus ekstra, cari bahannya agak ekstra. Lalu ada nggak Pak? Kadunya pas dijual itu harganya pas lagi mahal itu pas masa apa gitu? Tidak bisa dipastikan ya. Juga. Contoh seperti ini, satu pabrik saya kerjakan satu pabrik. Ada yang harga itu sesuai dengan standar publikasi saya ada, yang jelas ada. Kalau yang standar publikasi itu kan anak untungnya sudah persentasenya sudah pasti, misalnya 10% atau 5%. Tapi kadang ada tambahan order yang nilainya lebih tinggi atau mungkin lebih rendah juga. Dalam satu pabrik, Pak, tolong ini tambah 10 ya, tapi jenisnya lain. Saya pikir harganya standar publikasi, ternyata saya itu publikasi. Yang tadinya misalnya 10 juta per kubik, ternyata cuma 8 juta per kubik.
bukan di luar kita. Kadang juga ada yang di atas standar aplikasi, yang misalnya saya jual 10 juta, tahu kalau ini harganya kalau saya itu aplikasi sampai 5 miliar. Perusahaan juga dari sana kadang hitungnya kan dia jualnya berapa, terus beli mentahnya berapa. Jadi pengalaman di lapangan tidak sesuai dengan hitung-hitungan apa kalkulator tidak bisa. Kadang ya tak seperti itu, kadang jualnya Kalau kesusahan untuk mencari brand-brandnya tadi tidak mempengaruhi harganya, Pak? tidak. Orang beli tidak mau kayak gitu. Harga ini kan contoh sekarang ini harga lip naiknya sampai 100%. Iya. Aksesoris yang lain juga naiknya sebesar 100%. Tapi kita jual tidak bisa naik sama sekali. Jadi harganya tetap segitu. Segitu. Akhirnya apa? Mungkin dari ketebalan kayaknya dikurangi 2 mili atau 3 mili. Misalnya, tapi jenis atau bentuknya nggak bisa berubah. Lalu apa rahasia kesuksesan di usaha ini, Pak? Komitmen dan kesesuaian. Itu yang penting. Kuncinya loyalitas. Kalau punya loyalitas, kalau komitmen dan kesesuaian itu pasti akan sukses. Jadi konsumen lebih percaya dengan. Lalu apa pesan dan kesan atau motivasi yang bisa diberikan untuk kami para mahasiswa? Saya tidak pesan sama adik-adik mahasiswa terus bersemangat untuk meraih cita-cita, tapi dengan cara yang apa itu istilahnya dengan cara yang baik, dan jangan lupa tetap minta dorongan atau doa dari orang tua. Nah, itu tadi merupakan hasil wawancara saya ke Pak Sofwan. Beliau merupakan salah satu pengusaha mebel yang dibilang cukup sukses yang ada di Mayong ini ya. Dan tentu saja ada beberapa hal yang bisa kita contoh dari beliau dalam menjalankan usaha, tentunya bagi kita sendiri, bagi para mahasiswa. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.